Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Sehat Ki Jabaya? Sehat. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah sahabat-sahabat saya silaturahmi ke tempat Padepokan Jagabaya dengan adanya niat baik Cik Blangeng silaturahmi Jagabaya ini berhubung Jagabaya ini alhamdulillah kolbu pintu hatinya sudah dibukakan sama Allah sehingga beliau ini sudah sadar taubat istiqomah untuk meninggalkan yang namanya jalan yang selalu menyelimuti, menghantui perbuatan-perbuatan tidak baik. Itulah, terima kasih ya Cik Blangeng sudah silaturahmi ke tempat Padepokan si Jagabaya ini. Kita ikuti Cik Blangeng mau ngobrol-ngobrol, mau cerita panjang lebar dengan adanya beliau ini sekian lama bergelut, berkecimpung di dalam dunia hitam ini. Di situ Cik Blangeng akan bertanya-tanya lebih jauh lagi. Moga-moga sahabat-sahabat jangan lupa ya Cik Blangeng subscribe, karena subscribe itu gratis. Karena Ki Jagabaya ini sudah ada channel juga sahabat. Jadi channelnya itu di YouTube-nya itu Ki Jagabaya. Betul ya Ki Jagabaya? Betul. Nah, Ki Jagabaya. Nah, tolong di subscribe juga di channel Ki Jagabaya, karena subscribe itu gratis. Karena beliau ini tadinya orang jahat kembali orang baik. Nah, moga-moga ini dengan ada tontonan ini lebih semangat lagi memberikan tontonan walaupun itu sebatas edukasi. Saya mau coba ngobrol lebih dalam lagi sama Ki Jagabaya. Gak apa-apa Ki, saya sini ya Ki. Gak apa-apa. Silakan duduk. Alhamdulillah sudah datang ke aku banyak terima kasih lah kalau sudah datang ke Padepokan ini, kasih masukan karena perjalanan hidupku sangat hitam. Karena tanpa ada bimbingan dari Cik Blangeng mungkin anak nggak tahu perjalanan ini. Selama ini kau memberikan satu kalimat-kalimat yang membuat hatiku menjadi sekedar kebenaran. Ya berarti inilah banyak bersyukur karena mungkinan yang tukang bimbingku adalah kamulah yang jadi bimbingan guru. Karena aku banyak terima kasih sekali kaulah yang sudah datang ke tempatku ini. Sehat apa? Sehat. Ya, saya tadi memang sengaja Ki ya. Saya juga memang dari kemarin setelah kita bergelut, makanya saya bilang selalu mengatakan hentikanlah Ki. Artinya kita ada perseteruan, selalu kita ada keributan, hanya dihantui dengan rasa kekurangan masalah urusan dunia. Nah, jadi kalau saya ini tidak ada niat apa yang lebih, bahkan secara dalam ini hanya samalah tujuan saya sama Bang Ri itu sama. Karena Bang Ri itu juga kenapa selama ini bukan dia tidak mampu, bukan dia tidak bisa untuk bahasanya menghilangkan atau menumbangkan nyawa seseorang ya, bukan nggak bisa. Cuma tujuan Bang Ri setelah saya ikut Bang Ri juga artinya bagaimana caranya orang itu bisa kesentuh secara dalam, bisa ketahui, bisa menaut. Karena segala sesuatu itu apapun bentuknya, kalau hati kolbunya masih ketutup susah gitu ya. Karena kenapa? Itu tadi hidayah, suatu karomah, suatu ilham, suatu petunjuk yang nggak masuk. Kenapa? Karena dia bergelut dengan keilmuan, keyakinan yang dia percaya itu udah nyimpang daripada jalur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak ada. Makanya kenalilah dirimu katanya. Baru kamu bisa kenal aku kata Allah. Nah, jadi kalau kita mau kenal Allah, diri kita aja nggak kenal. Siapa diri kita? Iya. Dari mana asal kita? Hah?
Harus ingat itu. Bahkan kita kembali pun akan kemana? Kan begitu. Kan sudah dikatakan, innalillahi wa innalillahi rajiun. Asalnya dari aku, kembali kepada aku. Nah itu harus kita harus sadari. Kalau jasad kita ini aslinya setelah masuk di makam kuburan itu sudah dimakan cacing sama tulang kita hanya hancur. Tapi kayak yang hidup itu mana? Siapa? Ruh kita suci yang tertitipkan kepada jasad kita ini. Nah jadi itu saya sama Bang Rey, tujuan tuh seperti itulah. Saya bangga. Terima kasih dengan adanya Ki Jagabaya ini, benar-benar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebuka pintu hatinya ya, sehingga bercermin lebih panjang, lebih terang. Artinya cahaya demi cahaya itu sudah mulai masuk. Ketenangan di jiwa itu beda. Nah itu ya, semenjak aku dengan jalan yang benar, semua ku alami itu harta yang berlimpah itu nggak ada artinya. Nah benar. Ketenangan itu memang luar biasa. Tapi ya aku itu paling mengharap sekali kaulah yang sudah datang ke sini, karena tanpa diri mungkin dan aku masih buta jalan yang ini. Dengan sedikit banyak mau kasih masukan itu sudah sangat luar biasa bagi. Ya karena kita ini Ki Jagabaya yang namanya manusia, khusus manusia yang punya pola pikirnya yang jernih ya. Kalau manusia pola pikirnya yang kotor, itu pasti dia tertanamkan yang namanya sifat jahat tadi. Sifat jahat. Tapi kalau dia punya timbulkan pikir yang positif, apapun yang dilangkah, apapun yang dikerjakan, pasti hasilnya akan positif. Itu udah pasti jawabannya. Kenapa? Iya dan tidak, baik dan buruk, itu bukan orang lain. Tergantung daripada perbuatan, kelakuan daripada akhlak kalau kata secara dalam bahasa Arabnya. Karena kita dituntut sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, hidup di alam dunia ini. Makanya dia dapat wahyu setelah Isra Mi'raj itu untuk membenari, untuk memberikan suatu wejangan, ketentuan secara tahap demi tahap, proses demi proses, membenari akhlak. Artinya kalau bahasa Jerman itu kelakuan. Ya, kalau bahasa Jawa itu unggah ungguh, sopan santun, toto kromo. Itu Jagabaya. Ya maaf Jagabaya, saya bukan menggurui atau menceramahi, tapi kita di sini sharing, sama-sama kita menggali, sama-sama kita mencari, sama-sama belajar. Terima kasihlah aku. Karena saya juga dapat seperti ini, ya sama dengan Bang Rey juga ya. Ya, karena Bang Rey juga sudah lama selalu mengajak saya supaya membimbing saya seperti ini. Ya ahli secara dalam perjalanan. Saya mau Bang Rey itu bagaimana? Sudah kental, sudah tahu menaut, sedikit banyaknya sudah paham. Karena maafnya ngomong Jagabaya, orang ini bermacam-macam. Dia paham, tapi belum tentu dia ngerti. Nah, yang itu. Setelah dia ngerti, belum tentu dia tahu. Kebanyakan orang hanya tahu tapi nggak ngerti. Nah, banyak sekali itu terjadi. Nah itulah, makanya Jagabaya, saya banyak terima kasih dengan ada dukungan subscriber juga. Mungkin subscriber Cik Blang, yang lain-lain sahabat Cik Blang juga Bang Rey semua menyaksikan ini ya. Dengan adanya hidayah ketika Jagabaya ini kebuka pintu hati, kolbunya terbuka terang benderang. Dengan cahaya dan nur ala nur. Di balik rahasia ada rahasia. Inilah keaslian daripada sejatinya Jagabaya. Dengan tanpa diduga-duga, sahabat-sahabat, tanpa diterka-terka, direkayasa, akhirnya beliau ini dengan sendirinya sudah berkecimpung lama. Siapa yang tidak tahu namanya Jagabaya di dunia hitam? Apapun dilakukan,
mungkin selama ini tidak ada yang namanya tidak menyakiti orang. Selalu dia menyakiti orang. Alhamdulillah, ketika ketemu Bang Rey, ketemu tim daripada Bang Rey semua, termasuk Bang Renggo juga, anak beliau pernah anak buah si Jagabaya. Alhamdulillah sekarang, karena mungkin dia tersentuh melihat, walaupun tadinya tidak ada urusan. Kenapa? Beliau ini secara tidak langsung belum bisa mengendalikan. Padahal masalah kemampuannya sahabat-sahabat Jagabaya ini jangan ditanya. Ya. Kalau untuk masalah pengobatan jangan ditanya. Masalah keilmuan jangan ditanya, karena beliau ini udah naik gunung turun gunung, masuk gua keluar gua. Artinya kalau masalah ritual, jagonya beliau ini. Siapa yang tidak kenal Jagabaya? Orang tersakti. Nah, jadi karena ketemu Cik Blange, kemungkinan sedikit-sedikit, makanya Cik Blange berani datang nekat bahasanya. Dengan beliau bertobat ini, Cik Blange maulah sedikit-sedikit mau belajar juga sama Jagabaya, karena Cik Blange aslinya manusia biasa ya, tapi di balik kebiasaan itu manusia biasa, tapi Allah menyimpankan rahasia di luar biasa itu. Karena di balik rahasia ada rahasia, itulah kekuasaan Allah. Nah, jadi Jagabaya, saya bangga dengan adanya Jagabaya selama ini. Mungkin sudah merasakan sedikit banyaknya. Cik Blange mau tanya-tanya lah, boleh kan? Boleh. Iya, Bapak. Jadi ketika sudah ada bahasanya dirasakan selama ini, ketika spontanitas ada itikat, mau benar-benar bahasanya meninggalkan perbuatan yang tidak baik itu, apakah Jagabaya itu hanya dorongan keluarga? Apakah dorongan orang lain, pihak-pihak lain? Apakah memang dari hati nurani Jagabaya? Saya itu selalu ketemu kamu itu, selalu bicara tentang ibu. Jadi ibuku. Iya. Jadi di sanalah hati terbuka dari kalimat-kalimat kau itu yang kupikirkan siang malam. Gak ada yang pernah aku temui selain perjalanan gelapku, selain kau lah mewujudkan ibu. Dari situlah aku merasa malam bertidur gak tidur aku resah. Karena aku itu lahir dari ibuku. Iya, betul. Aku merasa Tuhan yang nyata ibuku. Iya, nah, betul. disitulah aku sentuh kalimat kau itu. Berapa kali gak kehitung ketemu kau lah mengucapkan, itulah aku terduga. Ya kalau bicara seperti itu mungkin Jagabaya sudah paham ya. Karena begini Jagabaya, sehebat-hebatnya orang, sesakti-sakti mandragunanya orang, kalau dia tidak patuh, tidak nurut, membantah, ngelawan sama orang tua, alamat dunia akhirat nggak bakal bahagia, maupun jiwa dan raganya akan tenang. Hidup dia hidup, tapi hidupnya belum tentu yang akan dirasakan yang namanya kebahagiaan di dalam batin dan jiwa. Benar. Kenapa? Cikal bakal 9 bulan kita dikandung di rahim. Apakah hidup dan mati kita belum tahu. Di dalam rahim ibu kandungan kita, setelah kita lahir ke dunia, kadang-kadang wujudnya manusia tapi kelakuannya seperti binatang. Kenapa? Tidak mau dia mencari asal muasal cikal bakal dari mana kita hidup bisa seperti ini. Tapi kalau kita tahu tumpuan yang mana asal muasal cikal bakal, kita tahu itulah yang dinamakan ridhonya Allah, adanya di ridhonya orang tua kita. Luar biasa kok. Aku sangat tergugah. Soal perjalananku sangat hitam. Kalimatmu itu enggak salah. Karena aku di bawah, apa yang ada di badan itulah aku terus ke dalam yang hitam. Tapi untuk menghilangkan atas perbuatan yang aku enggak benar itu, gimana aku jalan menutup dan menghapuskan dosa-dosa? Ya, betul, secara syariat, secara pandangan nyata, Bang Rey sudah membantu menobatkan si Jagabaya. Tadinya Jagabaya dihantam dengan kekuatan-kekuatan yang begitu dahsyat,
dikasih ramuan sama Bang Rey, alhamdulillah bisa sehat, nyata. Amin. Ya, dengan lantaran syariatnya, tapi kita dengan hakikatnya hanya Allah semata. Ya, hanya jalan, bahasanya jalan, tapi dengan jalan itulah tanpa ada dorongan Allah menggerakkan giringan para leluhur, nggak mungkin bisa terjadi seperti itu. Dengan adanya giringan para leluhur kita untuk membimbing supaya kita, karena leluhur kita itu selalu berdoa kepada anak cucunya ini, ya, keturunan-keturunannya ini, cicit-cicitnya ini, bagaimana caranya selalu berdoa walaupun mereka di alam sana beda sama alam kita di dunia nyata, selalu mendoakan, ya Allah, tuntunlah anak cucuku, tuntunlah anak cucu, ampunilah, berikanlah petunjuk-petunjuk. Itulah suatu doa beliau kepada kita. Makanya di balik rahasia ada rahasia tadi. Ya. Nah, jadi manusia ini kadang-kadang bisa lihat casing. Nah, bahasa casing itu hanya bahasanya yang nyata, tapi di dalamnya itu tidak digali, tidak dipahami, tidak dimengerti. Nah, walaupun maaf ngomong, nah, sudah sholat tunggat-tunggit, setiap ajan dia ke masjid, tapi kalau kelakuannya kayak setan, kayak iblis, tidak ada guna. Kenapa? Kelakuannya bukan diterapkan kehidupan dalam sehari-hari untuk kebaikan, yang ada tertanamkan sifat sirik, dengki, ujub, sombong. Padahal tidak ada apa-apanya kita hidup dunia ini. Itulah jaga bayar. Setinggi apapun, sehebat apapun, orang punya ilmu, punya kemampuan, kalau dia sombong, sifatnya selalu dengki sama orang, gak bakal dia akan bahagia. Kebahagiaan itu di mana? Kita yang menciptakan. Adanya di mana? Di batin kita. Bagaimana kita hidupkan? Banyak-banyaklah kita berzikir batin. Kalau kita banyak zikir batin, berarti kita nggak jauh yang namanya dengan sentuhan sama Allah. Iya. Jadi kalau aku ini untuk katakan absen itu udah penuh. Jadi untuk menghapuskan segala itu berarti aku harus meneliti, menumpas kejahatan berarti ya. Kayak gitu. Ya, makanya Bang Rey sudah mengatakan sama kami selama ini yang ikut Bang Rey itu selalu menuntunkan jalan kebaikan. Jadi apapun yang namanya orang yang melakukan sifatnya kejahatan, kezoliman, yaitu kita harus berantas jaga bayar. Oh, itulah yang bisa menghapuskan dosa-dosaku. Iya. Kenapa? Kasihan tuh orang. Makanya kenapa kita menimbulkan rasa kasihan tadi, bahasanya kasih sayang ya. Kasih sayang itu ya. Sudah jelas pernah saya katakan, jaga bayar. Kalimat yang pertama, kalimat yang paling awal itu kalimat dalam Al-Quran pun dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Betul, secara lisan kita bisa menyebutkannya. Mungkin segala manusia pandai mengatakannya. Tapi makna dari kata-kata Bismillahirrahmanirrahim itu belum tentu, walaupun dia secara bahasanya disebut habaib, disebut kiai, disebut tabib, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jangankan terhadap makhluk yang Allah ciptakan di alam dunia ini, terhadap manusia pun belum tentu dia bisa tersentuh. Yang ada apa? Ini punya saya, ini dapat saya. Itu bukan bagian kamu, itu hak saya. Kenapa? Itu tadi, dia bisa mengucapkan tapi penerapannya nol, tidak ada, kosong. Nah, makanya itu kalau kita sedikit banyak memahami seperti itu, sama halnya kita seperti mengkaji, menggali, memahami di mana sebenarnya kita ini untuk menjalankan kehidupan demi kehidupan. Kalau kita sudah bisa sedikit demi sedikit bisa menerapkan, membagikan, menyampaikan dengan kesetuhnya daripada hati nurani itu sendiri, yang mudah-mudahan jaga bayar orang itu akan bisa timbul yang namanya berbagi sifat rasa kasih sayang tadi. Jadi jangankan kepada manusia, karena Allah menciptakan di alam dunia ini cuma 3 jaga bayar aslinya. Apa itu? 1,
makhluk pertama yang diciptakan Allah itu manusia. Walaupun berbagai etnis suku, sama di mata Allah itu aslinya. Nggak ada bedanya. Hanya bahasa, oh itu agama ini, oh ini suku ini, itu hanya bahasa cerita perbedaan. Disitulah ada perbedaan, disitulah kita harus menggali. Kenapa? Kalau dunia ini sama, ya bukan dunia namanya. Makanya disebut dunia ini bermacam-macam pola. Kedua, tumbuh-tumbuhan. Itu mereka itu bisa bicara aslinya. Kenapa dia bisa bicara? Karena dia ada nyawa. Iya, benar. Hidup. Ketiga, binatang atau hewan. Hewan ini ada dua, di darat maupun di lautan. Yang kecil maupun yang besar. Hidup mereka, ada nyawa mereka. Siapa yang menciptakannya? Siapa yang punya? Siapa yang menjaga? Siapa yang mengadakan? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Jagabaya, saya dengan adanya wejangan seperti ini, mudah-mudahan saya pun berdoa. Bang Rey juga pernah menyampaikan, anak buah Jagabaya sedikit-sedikit juga setelah Jagabaya bisa bertobat, bahasanya timbul daripada untuk melangkah, walaupun itu proses demi proses, bisa melakukan perbuatan baik. Saya yakin kok nanti anak buah Jagabaya itu akan ikut. Iya, dengan sendirinya. Nggak bisa kita bahasanya maksakan atau kita paksakan, mereka nggak bisa. Kenapa? Allah sudah mengatakan, saya tidak akan merubah satu kaum kalau kaum tersebut tidak bisa merubahnya. Bahasanya baik dan buruk Allah nggak akan bisa merubah. Allah itu maha segala. Monggo kalau ke bahasa kata orang Jawa itu, silahkan. Aku udah kusiapkan, surga sudah disiapkan, neraka sudah disiapkan. Nah pilihannya, ya berarti kita ada di mana? Ada di benak kita, ada diri kita. Itu Jagabaya. Kalau kita menuntut ke jalan yang benar itu, seperti aku ini banyak anak buahku yang ku masukkan ke jalan yang hitam. Mau tidak mau pasti aku akan turun ke bawah untuk meluruskan mereka dan menumpas kejahatan dan membalas. Aku pernah memaksa masyarakat dan yang berbuat yang tidak benar. Berarti situlah jalan aku harus menghapus semuanya ini. Aku harus membereskan kejoliman di masyarakat ini kan. Iya. Aku banyak terima kasih kau memberi masukan tentang aku, karena aku buta di dalam kebenaran, gelap aku di jalan yang kesesatan. Iya Jagabaya, sama saja. Saya pun bukan berarti saya ini mampu, bukan berarti saya ini bisa, bukan saya berarti saya mengaku bahwa paham. Tidak. Segala sesuatu itu dengan adanya masuk keluar nafas yang ada di badan kita ini, itu ketitipan. Ya. Aku tadi malam mempelajari apa yang kalian pahamkan padaku. Aku mendapat ketenangan di jiwaku. Aku tidak memikirkan lagi duniawi. Bagus ya Jagabaya, bagus. Ya, aku lebihlah hidup begini daripada aku. Ya itu tadi memang. Syukur alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, ketika kita dengar sendiri ya penyampaian daripada tutur kata daripada bahasa Ki Jagabaya ini, begitu merinding si Cik Belang ini mendengarkan. Kenapa? Ya mungkin para leluhur sekarang ini udah pada datangnya menyambut atas doa beliau lah, Ki Jagabaya ini bisa tersentuh menemukan ke titik yang sebenarnya. Karena kenapa? Dimanapun manusia, apapun bentuk manusia, dia akan menemukan suatu kebenaran. Harus melalui proses salah dulu. Nggak bisa jawab bahwa itu mengatakan bisa itu benar kalau tanpa dia salah dulu. Jadi manusia ini memang banyaklah salah daripada benarnya. Tapi tergantung daripada manusianya. Kalau dia menggali dengan pemikiran yang positif,
dengan hati nurani yang terbuka, karena Allah sudah memberikan suatu petunjuk di alam nyata ini jelas sebagai cerminan pandangan dengan indera baik dari mata, pendengaran, ya, segala yang ada di organ tubuh kita ini, kesempurnaan itu sudah dititipkan sama Allah, tergantung daripada manusianya itu sendiri, ya. Kalau manusia itu ingin belajar, pengen tahu siapa dia sebenarnya, dari mana asal sebenarnya, itulah dengan sendirinya nanti akan kebuka, walaupun itu proses demi proses. Karena segala sesuatu itu Allah itu nggak mungkin mengatakan, "Woi anu si Jagabaya, besok kamu jahat akan begini-begini." Nggak mungkin. Dengan proses yang diselami, dijalani, disitulah nanti kepikiran-pikiran, hati mulai terbuka, kolbunya akan bersuara, hidayah Allah sampai. Saya seperti contoh si Jagabaya ini, kurang gimana Jagabaya di sawah-sawah, jahat, semua yang ada dimilikinya lengkap sudah dengan adanya hidayah Allah. Beliau ini, makanya Cik Blang sanggup mendatangi beliau. Kenapa? Rasa terima kasih Cik Blang, ya, bahkan sama Bang Rey juga berterima kasih dengan Allah memberikan suatu hidayah ini, sehingga Ki Jagabaya ini benar-benar kolbunya terbuka terang benderang. Amin, amin. Itu tadi mungkin salah satu doa-doa sahabat, walaupun selama ini menghujat, menghasut, ya, tapi itulah suatu nyatanya Ki Jagabaya yang harus dialami, harus diterapkan, harus melakukan. Tapi segala proses itu ada ending, ada jalan, ada jawaban. Moga-moga dengan adanya doa kalian juga, ya sahabat-sahabat, dukungan kalian di channelnya Cik Blang, Bang Rey, dan sahabat-sahabat Cik Blang juga, termasuk Ki Jagabaya ini juga ada channel yang namanya Ki Jagabaya. Mungkin dengan ada yang Ki Jagabaya buat channel ini, moga-moga dia akan bisa mencari usaha, jalan untuk menafkahi daripada keluarga. Amin. Dengan jalan-jalan yang bagus, yang baik. Jadi enggak lagi beliau ini untuk melakukan penguasaan, merasa hebat, merasa gagah. Yaitu tadi, hidayah sudah sampai, beliau dengan sendirinya terenung, tersilat di dalam kolbunya, sehingga beliau ini mau merangkul, mau belajar, mau diajarin, mau menggali dengan pengetahuan-pengetahuan yang nyata Allah berikan di alam dunia ini. Kenapa? Alam dunia ini, inilah yang dikatakan taman surga para nabi, para rasul. Nah, kalau kita nggak memahami itu, ya itu tadi, berarti kolbunya masih ketutup. Itu juga banyak. Minum dulu. Ya, minum juga banyak. Aku tuh banyak terima kasih lah pada kau. Kau selalu datang kepadaku, kasih satu pandangan yang beginilah yang aku cari. Karena aku kosong di bidang hal seperti itu. Karena kesalahanku mungkin yang dibawa yang enggak benar selama hidup. Karena ada sesuatu orang yang didampingi seperti kau lah juga memberikan hidayah pada aku. Sangat berterima kasih banyak padamu. Ya, kalau saya manusia biasa juga banyak. Kalau mau berterima kasih itu kepada Allah. Amin. Ya. Kenapa? Nggak mungkin bisa kita bergerak, nggak mungkin kita bisa melangkah. Bukan manusia itu, kehebatan yang dia miliki, ilmu yang dia punya, walaupun bahasanya sudah tapa, sudah naik gunung turun gunung, ya, masuk gua keluar gua, bukan itu, tapi ruh suci yang tertitipkan ini yang paling ampuh, paling gagah. Tapi manusia tidak sadar. Kenapa? Karena dia ada, secara bisa dirasakan, tapi dia nggak bisa dilihat. Tapi dia tahu
nggak bakal bisa dibohongin. Sampai lubang semut pun nggak bisa dia tutupi. Kenapa? Dia selalu ada sama kita. Itu tadi, manusia ini banyak kadang-kadang hanya tahu dari media, banyak tahu dari buku, banyak tahu dari katanya, ceritanya, menurutnya, tapi secara dalam yang dirasakan dan merasakan tidak pernah dia lakukan. Kenapa? Prinsip Sayyidina Ali, ilmu, guru yang paling berharga itu pengalaman. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak kita ilmu, akan mudah kita hidup di alam dunia ini. Ya. Akan bermanfaat untuk orang lain. Bukan berarti kita selalu bagaimana-bagaimana, bukan. Tapi yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengatakan, kenalilah dirimu, baru kamu bisa kenal aku. Sudah dikatakan dalam Al-Quran seperti itu. Ini mengenal Allah, diri dia sendiri nggak kenal. Nah, kebanyakan orang ini keblinger. Iya. Aku tuh merasa semakin jauh melangkah, semakin dalam ketika kau bicara tentang ibu. Itulah yang aku renungkan selama bermalam-malam. Ya. Karena aku terpaut, aku lahir di bawah ibuku. Ya. Aku merenungkan dalam berminggu-minggu. Ya, benar itu juga, Pak ya. Setiap kita ketemu berkelahi, kau ucapkan tujuh. Aku pikir selama aku ke Selat Sunda, Selat Jawa, Melaka, gak ada yang pernah aku temui selain bicara itu ada satu orang, kaulah juga. Jadi disitulah aku taruh panutan. Orang inilah yang akan menuntut jalan yang benar. Karena begini juga, Pak ya. Ya, sudah saya katakan, saya ulangin tadi. Orang itu tidak banyak sadar. Ketika orang tuanya sudah masa tuanya, sudah umur, bahasanya di atas 50, 40 sudah tidak berdaya lah ya. Ya. Artinya untuk usaha tidak mampu lagi. Walaupun anaknya banyak, kadang-kadang disia-siakan. Banyak ditaruhkan di anti jompo lah. Banyak kadang-kadang disewakan tempat lah, hanya bayar orang. Nggak sadar dia di masa kecil, dari keluar sampai dari rahim ibunya sampai dia dewasa bisa hidup, nggak sadar kalau dari mana asal muasal. Kenapa? Itulah yang namanya surga di bawah telapak kaki ibu. Karena ketika beliau umurnya sudah itu mengingatkan kita aslinya juga, Pak ya. Supaya kenapa? Kita dikala masih kecil, ibu kita ngurus kita, dari ngasih nyuapin makan ya, ngasih salinan baju, mandikan. Kalau ketika kita sudah dewasa, sudah rumah tangga, beliau sudah tua, berarti imbal balik dong. Ya, kita harus ngurus beliau juga. Kenapa? Itulah rasa kasih sayang itu harus kita benar-benar bisa terapkan. Jadi orang-orang ini kebanyakan keblinger. Ada orang tua dilawan. Sebenarnya alangkah bagusnya lagi Jagabaya. Nanti Jagabaya, apalagi sudah taubat seperti ini ya, orang tua masih ada, cucilah kaki ibumu. Ya, minta maaf, minta doanya, minta restunya. Apapun dilangkah, apapun dihajatkan, apapun yang diinginkan, moga-moga cepat tercapai. Dengan ada jalan Jagabaya untuk jalan meniti yang kebaikan ini, moga-moga kebuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Walaupun 40 kiai, 40 guru, habib atau tabaib, apa gimana orang sakti gimana, belum tentu dengan doa beliau akan terkabulkan. Tapi dengan doa orang tua, insya Allah Jagabaya, hajatmu akan terkabulkan. Karena mustajabnya doa orang tua lebih mustajab daripada 40 kiai. Tapi banyak orang nggak tahu. Ya, kenapa? Itu tadi, kalau kita ingat asal muasal, insya Allah Jagabaya, hidup kita ini akan tenang. Jadi aku tuh mau bertanya kau,
Gimana Cik? Gimana? Aku ini selama ini berjalan studi belum banyak hitam. Berarti aku tuh harus membayar dosa-dosa dengan membantu orang-orang yang Iya. orang-orang yang nggak benar itu. Iya. Aku tumpas berarti ya. Iya. Makanya jaga bayar. Walaupun kita dapat usaha, nah, mungkin selama ini jaga bayar dapat duit puluhan juta, ratusan juta, mungkin jaga bayar lupa untuk berbagi kepada anak yatim. Ya benar. Yang tahu ngasih anak buahnya buat senang-senang, buat poya-poya, main perempuan, Benar. seperti itu. Nah sekarang jaga bayar dapat duit, besar kecilnya dia sisihkan kepada anak yatim. Itulah mengurangi pada dosa-dosa kita. Karena doa mereka lah yang akan membawa kita nanti menjadi suatu kebahagiaan. Rezeki kita melimpah. Karena doa beliau lah, doa mereka lah. Kenapa? Itu tadi, kita dapatkan harta itu bukan milik kita. Harta itu hanya titipan, hanya bisalah kita berbagi. Makanya dikatakan namanya ada zakat fitrah. Kenapa? Mengingatkan itu jaga bayar. Iya. Kadang-kadang kalau nggak diingat seperti itu, orang nggak mau bayar zakat. Benar. Apalagi orang yang usahanya yang nggak benar, lupa jaga bayar. Enggak. Kalau masalah duit itu sudah banyak lupa jaga bayar. Iya. Berarti sekarang ini aku di jalan yang benar. Amin, amin, amin. Zoliman, kejahatan, para orang nggak benar itu harus aku tumpas mereka, bikin kerjaan yang benar. Betul jaga bayar. Nanti yang punya lahan, kapan-kapan kita temuin, anak buah kau nanti kau temuin pelan-pelan, kasih arahan, ya, supaya beliau mereka itu ya sedikit-sedikit mengertilah. Iya, kita hidup ini nggak ada yang kita bawa jaga bayar, hanya kain putih, kain kapan. Iya, benar itu. Siapa yang akan menolong kita? Nggak ada. Selain kebaikan. Nah kebaikan itu. Amal tadi ya. Amal bahasanya. Kalau kita menanamkan sampai liang kubur pun kalau kebaikan 10.000 tahun, 1.000 tahun selalu diucapkan sama orang. Sama hal kebalikannya. Kalau kita melakukan perbuatan nggak baik, nggak bagus, 1.000 tahun tetap diomongkan orang. Kenapa? Itulah yang harus kita bawa. Aku banyak sekali memeras perusahaan petani. Iya, betul. Banyak barang mereka kurampas. Ya itu tadi. Penyesalan itu tidak ada yang namanya di depan, pasti ada di belakang. Tapi itulah anggaplah suatu pelajaran, perjalanan hidup. Iya. Mungkin saya juga seperti itu dulu jaga bayar, ya. Makanya saya ketika ketemu Bang di Lampung, kurang gimana sadisnya saya jaga bayar. Nggak ada urusan sama, makanya saya berani mengatakan seperti ini. Nggak jauh beda. Ki jaga bayar punya kemampuan, dititipi kelebihan sama Allah. Ya sama, Cik Blango juga seperti itu. Tapi dengan lambat laut, dengan sendirinya, kalau kita ada itikat menanamkan untuk belajar, menggali, memahami, ya insya Allah jaga bayar jalan itu akan terang menerang buat kita. Amin, amin. Ya. Memang jaga bayar orang akan mempunyai kemampuan, orang akan memiliki pemahaman, orang yang akan memiliki pengertian itu untuk mencapai ke tingkat yang lebih tinggi. Memang Allah itu secara dalam memberikan suatu proses ya. Bahkan pohon pun atau jagung pun kita bisa metik hasilnya minimal 4 bulan. Itu pun belum bisa kita makan. Harus kita proses. Dipanen dulu, dijual dulu, digiling dulu. Setelah giling timbang dulu. Setelah timbang belum nerima duit ini, baru kita bisa nerima duit, duitnya bisa kita nikmati. Sama halnya seperti kita. Dengan umur 10, 20 tahun, 30, 40. Nah disitulah nanti kita akan merasakan hasilnya akan kita petik. Jalannya akan kita rasakan. Jadi dengan adanya 40-50 tahun itu, pola pikir orang itu akan lebih
mantap lah bahasanya, lebih manteng lah. Iya. Ya saya sih sebenarnya malu nih Jagabaya. Enggak lah. Iya. Aku merasa begini, aku berhadapan sekarang ini seperti kau di depan, seperti aku ini nggak ada arti di jalur yang benar, karena aku ini sangatlah kotor, sangatlah sampah yang ada guna. Jadi aku mengangkatkan sampah yang bau ini atas bimbinganmu lah. Aku harap kau jangan putus-putus kau datang ke sini. Insya Allah Jagabaya. Aku mohon, karena aku rasakan selama ini bau dan hatiku siang dan malam. Selama aku berpualang dunia hitam, tidak ada kalimat selain taulah yang mengucapkan. Makanya aku mohon pada kau, saat kau janganlah putus segan-segan ke sini, datanglah ke tempat ini, karena aku tidak satu pengertian yang sangat dalam untuk dunia yang bagus. Amin, 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 amin. Terima kasih. Itu tadi Jagabaya, namanya kita hidup ya, dari tuntunan, tatanan, laku lampah ya, baik dan buruknya, segala sesuatu itu bukan karena Allah, tergantung kita. Allah itu sudah, ini loh dunia, silakan, walaupun bahasanya tempat bersinggahan ya. Tapi manusia ini kebanyakan dia lupa, dia tidak mau tahu. Hah? Dia cuma tahu, oh itu Allah, Allah itu tulisan. Di mana letak Allah sebenarnya? Di mana Allah itu sebenarnya? Maunya apa? Digali itu Jagabaya, dipahami Jagabaya. Nah, makanya saya sudah bilang tadi, Allah sudah mengatakan, kalau kau mau kenal aku, kenalilah dirimu katanya. Berarti kalau kita sudah kenal diri kita, dari mana asal muasal kita, cikal bakal kita, mau kemana kita nanti, hah? Dengan kekuatan dari mana kita bisa hidup seperti ini? Kalau bukan dari roh suci yang tertitipkan pada jasad diri kita. Tapi manusia tidak mau tahu seperti itu. Hah? Dianggapnya sepele seperti itu. Makanya yang namanya saudara, artinya seudara. Bahasa secara dalam umumnya napas. Bahasa dalam bahasa Arab itu ruh. Ya. Berarti kita ini satu ruh, hanya beda tempat, wadah. Berarti aku nih harus banyak beramal sama anak yatim piatu ya? Iya, tidak juga Jagabaya. Jadi artinya mengingatkan daripada anak yatim piatu itu kan orang tidak mampu. Iya. Mereka satu tidak punya bapak dan ibu ya bahasanya kan. Iya. Mau kemana mereka bertaut, mau kemana mereka bersandar, mungkin kebingungan lah ya. Iya. Tapi mereka hidup. Tapi kan itu cerminan kita, pandangan kita. Kenapa ketika kita bahasanya setiap bulan puasa itu diperingati 1 tahun sekali, bulan suci Ramadan itu, supaya kita ini bisa merasakan bagaimana laparnya kita, menahan haus yang kita rasakan, pedihnya perut kita, tapi kita nggak merasakan tetangga, anak yatim yang kita rasakan, mereka apakah makan dan tidak. Nggak ke situ manusia itu. Nggak ada. Nah, jadi kalau manusia sudah kepikiran ke situ, artinya dia bisa berbagi, saling mengasihi. Tapi manusia itu bukan mementingkan daripada kepentingan pribadi, kebanyakan untuk dunia. Bahkan kalau ketikanya ada bulan puasa mau buka, wah berdoyan-doyan cari bukaan kemana-mana. Tapi tetangga kiri kanan, anak yatim piatu, entah makan entah tidak. Nah, itulah pengkajian kita. Kalau kita bisa merasakan seperti itu, ya insya Allah Jagabaya, tenang dan ketenangan hidup kita. Hah? Iya. Tapi manusia, yaitu tadi manusia ya, kalau dia tidak mau menggali, mau belajar ke situ, itu tadi hati dan kolbunya itu ketutup dan kotor, ya kotor. Nggak ada pintu-pintu terbuka. Nggak ada.
dia nggak sadar. Jagabaya boleh perhatikan, yang namanya ruh suci itu nanti malam boleh dibuktikan Jagabaya ketika istri mau tidur. Ketika dia tidur, itu pasti napasnya itu masuk dari hidung, pasti dikeluarkan dari mulut, karena dia tidur. Oke, kalau dia posisi seperti kita seperti ini, biasa saja, nggak dirasakan, nggak tahu, nggak kelihatan secara pandangan mata kita, entah masuk dari mana. Tapi ketika dia tidur, masuk dari hidung, keluar dari mulut. Pasti kalau orang laki kadang-kadang dia napas sampai keluar seperti ngorok seperti itu, pasti seperti itu. Itulah napas aslinya Allah yang tertitipkan kepada diri kita. Berarti dari titik-titik sekarang aku harus banyak menjalankan kebaikan. Ya, semua kita hidup di alam dunia ini Jagabaya memang dituntut aslinya sesuai dengan ajaran kita Nabi Muhammad SAW. Kata saya tadi, kalau bahasa Arab itu akhlak, kalau bahasa Jawa itu unggah-ungguh, ya. Nek coro wong Palembang cara, ya. Kalau cara kita, penerapan kita sedikit-sedikit semua orang itu, ya tersentuh, ya insya Allah Jagabaya. Tapi kalau Jagabaya kemarin nggak ada, gelap. Mau itu orang hebat lah, mau gimana nggak ada urusan. Nah, disitulah mungkin Jagabaya ketika dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, terbuka pintu hatinya, sedikit-sedikit akan tahu, akan paham, akan ngerti yang selama ini dikeluti di lembah hitam. Kejamnya gimana dirimu Jagabaya ketika dirimu sudah taubat seperti ini, sudah benar-benar istiqomah seperti ini. Itulah suatu pengalaman yang paling berharga yang kau alami Jagabaya. Aku pikir aku merasa aku yang paling hebat, aku yang paling kuat. Ya, memang manusia memang kadang-kadang memang seperti itu Jagabaya. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia tidak sadar yang namanya kita hidup ini ada dikendalikan daripada hawa nafsu. Ya benar, bro. Kalau bahasa kerennya itu ego, ya. Kalau bahasa kerennya itu egois, ya. Karena orang egois itu bahasanya keras kepala, ya. Tidak mau mendengarkan kata orang lain, mau kata-kata dia sendiri. Boleh egois, boleh ego, tapi yang positif. Tapi dirimu tidak Jagabaya. Anak buahmu kemarin-kemarin suruh setor, nggak setor segini, kau suruh habisi. Nah sekarang kan nggak bisa seperti